Hai Kakyo simak. Jangan lupa support Arini biar tambah semangat. Subscribe dan share. Token ini masih sangat penting untuk Kinyu. Salah satunya adalah untuk terus berlatih pada bintang 15 Kaisar yang gelap, yang kedua adalah bahwa itu adalah tanda identitas, dan juga dapat membuat Kinyu lebih baik di dunia bintang gelap. Para penatua dari Cina perantauan mengeluarkan prisma segitiga, dan kolom kristal menembakkan kabut cahaya yang menutupi Kinyu. Hei orang dewasa meteor belum menerima token Kaisar kepada para tetua Tionghoa perantauan, mereka memandangi Kinyu dengan terkejut. Ketika token Kaisar baru diberikan sesuai dengan peraturan, token Kaisar asli harus dipulihkan. Kinyu melihat slip giok, mengetahui ini, menjelaskan saya belum berlatih di bintang gelap di masa lalu. Ternyata, para penatua Tionghoa perantauan tersenyum dan mengangguk, tetapi hati itu masih sedikit terkejut. Kemudian para tetua Tionghoa perantauan mengeluarkan sepotong token yang mirip dengan bahan intan dan menyerahkannya kepada Kinyu. Dewasa, ini kelas bintang 14. Token. Orang dewasa dapat membocorkan darah mereka. Kinyu mengambil token. Token agak transparan dan memancarkan 3 warna. Token ada di bagian depan kata, Kaisar, dan sebaliknya adalah kata, 14. Darah Kinyu diakui oleh Tuhan dan dia dimasukkan ke dalam tubuh. Kepada para tetua Tionghoa perantauan, pergi. Kinyu mengatakan suara itu, dia keluar dari pintu. Dan banyak penonton yang sibuk membuat jalan dan menyaksikan bangunan Kekaisaran Bintang 5 Kinyu menghampiri. Kelompok orang ini tidak dapat membantu tetapi mulai membicarakannya. Di bintang emas salah satu dari 3 bintang besar di dunia bintang gelap. Pada awal kultivasi Kinyu, Jin Junjun baru dari Dark Stars telah dinobatkan dan dipublikasikan sepenuhnya. Pada saat ini, sekelompok orang seperti Jin Junjun sedang berkumpul di Aula Jinzong. Jin Jingjun duduk di kursi utama, dan ada 6 orang di kursi tamu. Pada saat ini, 1 orang berdiri dan dengan hormat melaporkan Yang Mulia, ada berita tentang bintang uji coba, dan itu memasuki bintang gelap Kaisar bintang 4. 2 orang dewasa, sekarang 1 telah keluar. Ini adalah Meteor. Meteor, sekarang anggota Sang Yuan Xing, dulunya adalah pertapa antar bintang yang tidak dikenal, kata Jin Jingjun dengan acuh tak acuh. Jin Junjun yang baru, yang nama aslinya adalah Yuan Xing Yuan. Pada awalnya merupakan ketidakjelasan sebagai pahit. Kemudian, itu keluar dari bintang gelap Kaisar bintang 18. Dengan kekuatan tirani, itu menjadi generasi baru Jin Junjun. Jin Jingjun, Xing Yuan, melanjutkan menurut berita dari Wenfeng, kekuatan meteor ini tidak boleh lebih rendah dari Wenfeng. Lalu mengapa meteor ini memasuki persidangan bintang Kaisar bintang 14? Diperkirakan kekuatan meteor ini adalah Kaisar bintang 15. Menurut intelijen, meteor ini tidak pernah memiliki pengalaman berlatih di bintang gelap. Mungkin dia tidak percaya diri, jadi dia pertama kali akan memasuki Kaisar bintang 15 setelah periode kultivasi bintang gelap bintang 14. Bintang gelap tingkat, bahu putih duduk tersenyum dan berkata. Jin Jingjun, Xing Yuan, mengangguk dan tersenyum itu masuk akal. Meteor ini dapat memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya kandidat berikutnya untuk Jin Junjun adalah salah satunya. Hei, Mendengkur dingin datang dari posisi tangan kiri Jin Junjun. Itu adalah pria parubaya yang acuh tak acuh. Jin Junjun Xing Yuan tersenyum dan berkata Wakil Raja, kamu tidak perlu terlalu peduli. Karena dia telah mencapai tingkat 15 bintang, dia adalah calon raja berikutnya. Tetapi dengan kekuatan Kaisar bintang 17, apakah kamu masih khawatir tentang dia sama seperti Anda? Saya tidak tahu kapan itu akan datang kepada Tuhan. Setelah Anda merampok para dewa, posisi raja ini masih membiarkan Meteor dan Wenfeng bersaing untuk mereka. Pria parubaya yang acuh tak acuh mengangguk. Orang ini adalah salah satu dari 3 wakil sekte dinasti Jin, dan keterampilannya adalah yang kedua setelah Kaisar Jin Junjun Xing Yuan bintang 17. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ranting-ranting lembut pohon bergetar. Minum anggur, Kinyu memandang melalui jendela ke pemandangan luar, uji coba pemandangan bintang suci ini masih sangat baik. Setelah Kinyu memiliki bintang gelap kelas 4 Kaisar, dia tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk segera berlatih. Sebaliknya, dia makan dan minum di ruang makan di lantai pertama gedung Kaisar bintang 15, dan kemudian bersiap untuk masuk. Ada lingkaran di sekitar kursi Kinyu. Ada lebih dari 100 orang di ruang makan. Namun, semua orang secara sadar agak jauh dari Kinyu. Ini adalah penghormatan terhadap yang kuat. Meteor besar, sudahkah kamu melihatnya dia yang ada di dekat jendela? Kudengar orang dewasa meteor itu hanya berkultivasi selama lebih dari 100 tahun di bintang gelap tingkat 14. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Kepala botak berbisik.
Mungkin orang dewasa meteor akan memiliki kekuatan yang kuat, seorang pria muda di sebelahnya berkata dengan bebas. Tidak harus. Kepala botak berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan cara ini, kita bertaruh bahwa orang dewasa judi bisa memasuki budidaya bintang gelap Kaisar Bintang 16 selama bertahun-tahun. Ini jenius, setidaknya 10.000 tahun, kata seseorang. Kepala botak tersenyum dan berkata kalau begitu kita akan bertaruh, meteor dewasa dari 15 hingga 16 bintang, membutuhkan kurang dari 10.000 tahun atau lebih dari 10.000 tahun. Yah, siapa yang duduk di desa? Suara kecil orang dewasa berdiri. Melihat Qin Yu berdiri, tiba-tiba sepi di seluruh ruang makan, Qin Yu tersenyum dan pergi ke pelayan check-out. Pelayan memandangi Qin Yu, ada jejak ibadah di mata, sedikit hormat meteor dewasa tidak perlu membayar namun, jika orang dewasa ingin memasuki budidaya bintang gelap bintang 5 kekaisaran, ia berhak untuk menghabiskan gratis di sini. Tampaknya Anda memiliki token Kaisar Bintang 15 untuk memenuhi syarat. Qin Yu bertanya-tanya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, tetua itu berkata tidak, dia yakin kau memiliki kekuatan 15 bintang. Tentu saja, berani memasuki bintang gelap Kaisar Bintang 15. Berapa banyak dari mereka yang datang tanpa cukup percaya diri jika Anda tidak memiliki cukup kepercayaan, Anda akan masuk. Itu bunuh diri. Qin Yu kemudian berjalan keluar dari ruang makan dan melangkah ke ruang masuk utama. Seorang pria parubaya yang duduk bersila di samping barisan transmisi berdiri dan berjalan ke arah Qin Yu dan dengan hormat berkata Meteor, aku yang lebih tua yang bertanggung jawab atas masalah ini. Nyalakan arai transmisi. Qin Yu sangat sederhana. Bintang ke-15 ada di bintang gelap. Kali ini, itu tidak seperti terakhir kali, Qin Yu baru saja dikirim ke sini, hanya merasa sedikit tenggelam, dan perasaan akrab akan tekanan berat sudah kembali. Masih ada satu orang di planet ini. Kekuatan jiwa Qin Yu jelas terasa sekitar 20 mil dari sini, dan ada seorang wanita. White Swan Zong menjadi denyut nadi. Qin Yu jelas merasakan napas dingin wanita itu, seorang wanita begitu kuat, itu benar-benar cukup langka. Puji hati Qin Yu. Qin Yu tidak membuang waktu, dan kemudian langsung menempatkan larangan gravitasi, hanya 2 kali lipat beratnya. Ya Qin Yu tiba-tiba teringat satu hal. Tidak 18 bintang gelap Kaisar ini, gravitasi berangsur-angsur meningkat. Daya dukungnya hanya dari Kaisar Bintang 1 ke Kaisar Bintang 18. Tapi, dalam hal ini, Anda hanya perlu bintang gelap. Anda hanya perlu berlatih pada bintang gelap ini. Namun, dengan gravitasi, Anda dapat secara bertahap menambah berat badan Anda sendiri. Nenek moyang yang gelap ini, mengapa tidak bekerja keras untuk mengetahuinya 18 Kaisar Bintang Gelap? Qin Yu tidak bisa mengetahuinya. Lupakan saja, tidak mau. Namun, Qin Yu tidak tahu. Nenek moyang bintang gelap menemukan 18 bintang gelap ini, dan tidak menghabiskan usaha sama sekali. Selain itu, dengan 18 bintang gelap ini, lebih baik untuk mengkonfirmasi kekuatan beberapa orang. 3 bintang suci dapat merekam kekuatan beberapa orang dengan lebih akurat. Qin Yu juga memutuskan satu hal. Saya hanya berlatih di bintang gelap Kaisar Bintang 15 ini, dan hanya perlu terus meningkatkan beban. Tidak perlu memasukkan bintang gelap lainnya. Berkultivasi. Qin Yu mengambil napas dalam-dalam dan kemudian memulai kultivasi yang panjang. Tuannya kesepian, dan kekuatan Qin Yu hanya bisa diakumulasikan melalui kesepian yang cukup lama. Pada bintang gelap ini, Qin Yu mulai berlatih sendiri. 800 tahun kemudian. Hanya mengenakan sepasang celana pendek, Qin Yu, yang telanjang di tubuh bagian atas, berdiri terbalik. 10 jari dari satu tangan dengan kuat digenggam di tanah seperti kemasan pohon tua. Seluruh orang didukung oleh hanya 10 jari dengan kedua tangan. Beratnya juga 4 kali berat. Dan inilah bintang gelap Kaisar Bintang 15. Qin Yu sendiri mengerti bahwa tangannya sendiri akan menjadi senjata terkuatnya di masa depan. Karena itu, latihan jari harus ditanggapi dengan serius. Apakah artefak top benar-benar batas? Qin Yu masih berpikir saat dia berolahraga. Apakah lantai ke-9 dari tubuh emas gelap 9 belokan adalah batasnya? Pada saat ini, Qin Yu mengerutkan kening, dan kemudian ekstasi sudah bertahun-tahun, dunia jiwa ini akhirnya mencapai kesempurnaan yang hebat. Qin Yu langsung berhenti berolahraga dan duduk. Dalam pikiran yang tak terbatas, jiwa Qin Yu terus bergulir, dan sekarang jiwa Qin Yu terus bergulir seperti cairan kental, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan pedang ditembakkan dalam cairan kental dari waktu ke waktu. Menurut 3 jiwa dan 9 pemurnian, ketika jiwa mencapai kesempurnaan besar itu bisa menjadi keberadaan yang substansial.
Sesosok muncul di pikiran Qin Yu, dan penampilannya mirip dengan Qin Yu. Sosok itu duduk bersila, dan tangannya secepat kilat. 3 jiwa dan 9 refinings berjumlah 108 hukum. Ketika Qin Yu mulai menyegel tangan pertama ini, jiwa mengalir seperti merkuri. Ketika hukum mencetak satu persatu, cairan raksa yang tebal umumnya mengalir lebih cepat dan lebih cepat. Ketika segel terakhir dibuat, pikiran yang tak terbatas bergoyang, dan mata juling yang duduk membanting membuka, matanya bersinar seperti obor. Dalam benak Syok hiruk pikuk, tiba-tiba cahaya keemasan bersinar, dan tiba-tiba seluruh pikiran menghentikan syok dan memulihkan ketenangan masa lalu. Sangat jelas bahwa Anda dapat melihat. Naga emas bundar berputar dalam pikiran Qin Yu. Itulah jiwa yang mencapai kesempurnaan agung. Apakah ini jiwa manusia dewa umum? Qin Yu menyaksikan naga emas bundar yang mengirimkan kecemerlangan dalam benaknya. Naga emas bundar itu sangat menarik perhatian. Tiba-tiba, lampu hijau yang lebih menakjubkan menyala dari tempat lain, dan sinar hijau langsung menutupi cahaya keemasan Jin dan seluruh pikiran telah berubah sepenuhnya menjadi hijau. Dan itu adalah air mata yang hampir transparan. Air mata meteor. Qin Yu kagum. Air mata meteor tiba-tiba menembakkan kecemerlangan warna-warni langsung ke jiwa Jin Yu di Qin Yu. Saat ini, hati Qin Yu tiba-tiba menuangkan banyak informasi. Ini Qin Yu tiba-tiba tertarik. Kemudian Qin Yu duduk di tanah bintang gelap sehingga dia tidak bisa bergerak. Qin Yu memulai budidaya terpanjang sejak lahir hingga sekarang. Dia disebut Zuo Qiumei. Pikiran Qin Yu yang tak terbatas, air mata meteor yang memancarkan cahaya hijau tak berujung, sangat menarik perhatian, dan lampu hijau mencakup semuanya. Air mata meteor menembak keluar Guanghua yang berwarna-warni ke dalam jiwa Qin Yu. Saat Guanghua yang berwarna-warni memasuki jiwa Qin Yu, air mata meteor berkurang dengan kecepatan yang sedikit tak terlihat. Sama seperti jiwa Qin Yu, Jin dan menyerap Guanghua yang berwarna-warni, kesadaran Qin Yu terperangkap dalam adegan khusus. Air laut tak berujung. Qin Yu tampaknya setetes air laut, terhubung dengan laut tanpa batas, merasakan luasnya samudera saat tenang, merasakan amarah samudera ketika ombak naik, merasakan kedalaman samudera yang tak berujung. Saya tidak tahu berapa lama Qin Yu bahkan berpikir bahwa dia benar-benar setetes air. Tiba-tiba, lautan menghilang. Qin Yu memasuki waktu tanaman, berbagai macam bunga dan tanaman. Banyak Qin Yu tidak bisa mengatakannya, dan Qin Yu adalah salah satu dari rumput biasa. Tumbuh, layu, dan kemudian tumbuh dengan kuat, terus tumbuh, dan layu lagi. Reinkarnasi, satu demi satu. Dalam reinkarnasi, Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa adegan di sekitarnya berubah lagi, dan tidak ada yang tersisa. Ini ruang Qin Yu dapat melihat bintang yang jauh, matahari yang panas, dan planet yang tidak masuk akal. Sebuah bintang ditangguhkan selamanya di ruang angkasa, seolah-olah itu tidak akan pernah berubah. Kadang-kadang, Qin Yu menjadi salah satu dari banyak senjata. Kadang-kadang Qin Yu menjadi debu di udara, dan kadang-kadang Qin Yu melangkah ke kekosongan yang tak berujung, dan kadang-kadang Qin Yu memasuki lautan api yang tak terbatas. Dalam pengalaman misterius, Qin Yu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tampaknya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebuah suara terdengar. Anak-anak, ini adalah apa yang aku tinggalkan sebelum aku mati, dan ini berisi perasaanku tentang ruang. Seberapa besar perasaanmu? Aku belum menerima murid-muridku dalam hidupku, dan kamu adalah seorang murid. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah saya berikan kepada Anda. Jangan meminta nama saya kepada orang lain. Murid saya harap Anda dapat hidup lebih mudah dari saya, bahagia dari saya. Suara rendah dan lembut membuat kesadaran Qin Yu tampaknya dihipnotis. Ibu. Qin Yu tampaknya telah mendengar suara ibunya, jenis ketenangan yang membuatnya sangat nyaman. Dia juga berharap suara itu tidak akan pernah berhenti, tetapi suara itu akan hilang untuk sementara waktu. Ketika suara itu menghilang, kesadaran Qin Yu kembali ke saat sadar. Apakah air mata meteor ini diberikan kepadaku oleh Zuo Qiumei? Ini Qin Yu merasakan beberapa di dalam hatinya. Ketika mendengarkan Zuo Qiumei, dia tampaknya telah mati. Saya tidak tahu bagaimana mengetahui bahwa Zuo Qiumei ini telah meninggal. Qin Yu memiliki perasaan sakit di hatinya. Suara terakhir Zuo Qiumei, Qin Yu masih ingat dengan jelas. Qin Yu tidak bisa mengerti, siapa yang memiliki suara sepi yang membuat orang merasa sangat tenang, siapa yang mau membunuh. Apakah kamu mengerti ruangnya? Qin Yu sangat jelas bahwa ada beberapa hal dalam jiwanya yang mirip dengan yang paling primitif di alam semesta. Orang-orang yang disebut Zuo Qiumei diserahkan kepadanya.
Biarkan tubuh secara alami mengikuti 9 berbalik ke tubuh emas gelap dan metode Jin Zong Zonggong untuk mempraktikannya. Kesadaran Qin Yu tenggelam ke dalam cahaya jiwa yang penuh warna. Dalam pikiran Qin Yu, air mata meteor tidak lagi memancarkan cahaya berwarna-warni. Saat ini, ukuran air mata meteor adalah seluruh lingkaran yang lebih kecil daripada di masa lalu. Qin Yu baru saja mengalami begitu banyak adegan, waktu tampaknya sangat lama. Intinya, itu hanya beberapa hari. Pada saat ini, air mata meteor telah berkurang, dan sekali lagi bergabung dengan jiwa Qin Yu, Jin dan kesadaran Qin Yu terbenam dalam cahaya warna-warni di kedalaman jiwa, dan dia merasakan perasaan yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei. Ini adalah penggunaan Zuo Qiumei dari air mata meteor untuk meninggalkan Qin Yu, hal yang paling berharga. Qin Yu merasa bahwa ini tidak tahu berapa lama. Dengan cara ini, kesadaran Qin Yu telah memasuki tingkat pemahaman dan kultivasi yang paling dalam. Qin Yu duduk di bintang gelap, dan 27.000 sidik jari diintegrasikan ke dalam otot-otot yang dalam dari tulang dan otot Qin Yu, terus-menerus menyerap semangat Yuan Ling untuk memadamkan tulang-tulang Qin Yu. Adapun hukum penalti emas itu juga berjalan setiap saat, menyerap energi logam tak berujung ke tubuh Qin Yu. Seiring waktu berlalu, Qin Yu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dalam budidaya yang dalam. Jiang Yanji. Di puncak bersalju, Hou Fei, Hei Yu, dan House Blue bersama-sama, Hou Fei mengenakan mantel emas dan sepasang mata api menyala dengan tak berdaya. Di samping Hou Fei, itu adalah mantel putih dengan bulu hitam dingin. Sedangkan untuk rumah biru, duduk dan minum. Monyet, kakak, apa yang terjadi padanya kali ini? Aku bahkan mengirim pesan kepadanya, dia tidak bereaksi. Alis bulu hitam sedikit berkerut, Qin Yu, latihan ini benar-benar terlalu lama, bulu hitam panjang, Hou Biaya cemas. Bulu hitam dan Qin Yu, saudara dari kecil hingga besar, memiliki hubungan khusus satu sama lain. Antara Black Feather dan Qin Yu, Anda bahkan tidak perlu kekuatan jiwa untuk mengirimkan suara. Anda hanya perlu keberatan untuk terhubung. Rumah biru itu tersenyum dan berkata, hati diucapkan itu dalam roh yang benar. Apa roh yang sebenarnya? Hou Fei bingung dan menatap rumah yang biru. House Blue menjelaskan sambil tersenyum, oh, saya lupa ini adalah roh, yaitu, kesadaran, yang Anda katakan. Ada hubungan antara kesadaran, dan umumnya itu dapat diterima. Karena bahkan Anda sadar akan suaranya, ia tidak menanggapi. Qin Yu sekarang telah memasuki tingkat budidaya yang dalam, dan bahkan kesadaran benar-benar tenggelam di dalamnya. Kultivasi tingkat dalam Hou Fei dan Black Feather saling memandang. Lebih dalam lagi, terlalu mengejutkan untuk bisa memahami suara hati. Yang paling penting adalah bahwa dia telah berlatih selama 20.000 tahun. Tidak, dunia luar hanya melewati 2.000 tahun tapi budidaya 2.000 tahun terlalu lama, kata Hou Fei dengan nada mendesak. Rumah biru itu tersenyum dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang anak itu? Kultivasi mendalam semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu minta. Kultivasi umum adalah kultivasi tubuh dan energi bayi. Jangan katakan bahwa kesadaran adalah suara, itu adalah suara iblis, dia bisa bangun. Kultivasi yang dalam ini bukan kultivasi tubuh, bukan kultivasi energi. Ini adalah kultivasi alam. Ini adalah semacam pemahaman tentang ruang alam semesta. Ini adalah kultivasi yang paling mendasar dan terdalam. Saya tidak meminta apapun. Ayo, kalian lebih baik tidak harus pergi ke hati untuk mengganggu kakakmu. Aku juga berharap kakakmu akan berlatih ini selama puluhan ribu tahun. Setelah mendengarkan biru rumah, Hou Fei dan Black Feather hanya bisa tersenyum. Kakak memiliki nasib baik, tentu saja kita bahagia. Hanya saja jiwaku dan jiwa monyet telah mencapai tingkat Kaisar Iblis 9 tingkat, yaitu, keterampilan telah mencapai Kaisar Iblis tingkat 8. Jika bukan karena aku, keduanya akan menekan Kaisar. Bulu hitam berkata tanpa daya. Setelah 20.000 tahun berkultivasi, jiwa Hou Fei dan Hei Yu telah mencapai Iblis level 9. Dalam hal keterampilan, jika tidak ditekan, perlu untuk pergi ke tingkat ke-9. Hou Fei berkata sambil tersenyum, ini adalah Kaisar Iblis tingkat 9, dan sangat mungkin bahwa Anda akan menghadapi perampokan dewa. Meskipun hari-hari perampokan itu sulit dikatakan, ada yang panjang dan pendek. Tetapi untuk memasuki dunia terlalu dini, kami hanya bisa menekan kekuatan. Bulu hitam juga mengangguk. Di sisi rumah, Blue berkata dengan tak berdaya, kalian berdua berlatih sangat cepat. Aku tidak ingin masuk ke 9 tingkat setan. Aku juga canggung dan tidak layak. Tahun-tahun ini terlalu sulit untuk dipraktikkan. Hou Fei dan Black Feather merasa malu.
Kecepatan di mana mereka berdua berkultivasi, sehingga mereka tertegun dan terpana, dan dingin dan kejamnya tidak mengatakan omong kosong, tetapi sendirian diperbaiki dengan gila. Dan itu juga berusaha untuk memperbaiki. Hei, tunggu sebentar, tidak tahu kapan kakak mengakhiri kultivasi, kata Hou Fei tak berdaya. Hei Xiao tersenyum dan berkata dalam beberapa tahun terakhir, saya belum menemani Linger. Sekarang saya menemani Linger, dan kemudian mendidik Xiao Fan dan Guo Fan bahwa dua anak. Sekarang kesadaran Qin Yu benar-benar tenggelam di dalamnya, dan itu terus-menerus diserap dan diserap. Dia seperti seorang musafir yang sangat lapar, dengan gila menelan dan menyerap perasaan yang ditinggalkan oleh para Left Autumn Eyebrows. Tubuh Qin Yu samar-samar emas, dan bahkan tulang tubuh samar emas gelap, yang jelas merupakan simbol lantai ke-99 ternyata tubuh emas gelap. Sebelum kesadaran Qin Yu mulai berlatih dalam, Qin Yu mencapai lantai 8 dari 9 turn Dark Gold Body. Dalam 2000 tahun ke depan, bahkan jika tidak ada budidaya aktif, tetapi untuk waktu yang lama tubuh Qin Yu mencapai lantai 9. Untuk waktu yang lama, Qin Yu, yang sedang berlutut, tiba-tiba membuka matanya dan dua tembakan ringan nyata. Sudah 3000 tahun. Jantung Qin Yu dihitung, dan dia terkejut menemukan bahwa dia telah berlatih selama 3000 tahun. Kultivasi kesadaran yang mengakar, Qin Yu sekarang ingat, sepertinya hanya sekejap mata. Sudah 3000 tahun sejak ujung jari. Siapa yang tersisa di alis musim gugur ini? Perasaan ruang yang tersisa begitu menakjubkan. Selama 3000 tahun, aku hanya belajar 1 atau 2. Tapi hanya 1 atau 2, tetapi 10 kali lebih dari 10 kali. Qin Yu berdiri. Gravitasi bintang gelap, gravitasi murni semacam ini 10 kali lebih banyak, dan itu tidak berguna bagi saya. Permukaan tubuh Qin Yu tiba-tiba menghilangkan kekuatan emas, dan kekuatan emas melayang di sekitar tubuh Qin Yu, seolah-olah sebuah kelompok halo emas membungkus Qin Yu. Dan seluruh pribadi Qin Yu benar-benar melayang dan melayang. Ya, itu ditangguhkan. Dan itu ditangguhkan pada bintang gelap. Bintang gelap Kaisar bintang 15 adalah bintang gelap Kaisar tingkat 16 yang kuat, dan itu juga yang paling melompat di atasnya. Hampir tidak mungkin ingin menunda. Kecuali elit 18 bintang hanya mungkin. Namun, kekuatan Qin Yu belum mencapai level bintang 18, tetapi ia baru saja melangkah ke level bintang 17. Namun, mengandalkan pemahaman tentang alam semesta, Qin Yu dengan mudah mengubah ruang di sekitar tubuhnya, sehingga gravitasi bintang gelap turun puluhan kali di sekitar tubuhnya. Hukum adalah kekuatan paling dasar dan kuat. Qin Yu sudah menyadarinya. Namun, Qin Yu juga mengerti bahwa ketika dua orang yang cukup sadar akan ruang membunuh, mereka masih harus melihat kekuatan yang paling primitif. Namun, pemahaman tentang hukum sangat penting. Konyol, jari meteor, apa referensi berat, apa ribuan jari ajaib, apa 10 jari, dan jari patah itu, konyol, Qin Yu tertawa pada dirinya sendiri. Duduk di tanah dan melihat ke langit, saya tidak tahu bagaimana langit itu, menunggu kepala sumur, dan ketidakterbatasan Fang Jutian. Qin Yu seperti ini. Pada awalnya, pemahaman tentang alam semesta itu juga merupakan pemahaman Raja Iblis Kaisar. Sedikit perasaan tentang ruang alam semesta, saya pikir itu luar biasa. Ada juga yang mengatakan domain itu benar-benar duduk di tanah. Qin Yu yakin bahwa Peng Mo Huang sekali lagi bermain melawan dirinya sendiri. Dengan mengandalkan pemahaman ruang saja, Qin Yu dapat membuat kecepatan Peng Mo Huang sangat berkurang, dan bahkan membiarkan orang pertama dari kecepatan dunia iblis peri ini menjadi yang paling lambat di antara 3 kaisar. Meteor fingering itu layak disebut. Kamu hanya perlu patah jarimu. Jari telunjuk kanan Qin Yu memanjang. Sebuah kekuatan emas ditembak dari jari Qin Yu. Jari emas mengacu pada para lelaki, seolah-olah melewati interlayer ruang, langsung di tanah bintang gelap. Dengan keuletan tanah bintang gelap itu ditembakkan lubang yang dalamnya hampir setengah meter. Haha. Qin Yu tersenyum. Ketika bintang gelap Kaisar bintang 14, aku menggunakan Excalibur untuk memecahkan langit, jadi aku bekerja keras untuk memotong bahan bintang gelap yang kecil. Sekarang, satu jari sederhana tetapi 10 kali lebih kuat dari artefak. Qin Yu tidak menggunakan lubang hitam untuk mempercepat. Ini mengacu pada penggunaan pemahaman Qin Yu tentang ruang, sehingga ruang di sekitar jari hancur, sehingga aons ada di mana-mana, bahkan bahan bintang gelap juga ditembak hingga kedalaman setengah meter. Hanya saja pemahaman Qin Yu tidak cukup. Jika itu adalah Zuo Qiumei, Qin Yu memperkirakan bahwa seluruh bintang gelap dapat berubah menjadi abu terbang. Aku masih lemah. Hati Qin Yu menghela nafas. Lemah.
Apakah Qin Yu benar-benar lemah dengan hanya tubuh yang sebanding dengan artefak top? Ada beberapa orang yang bisa memenangkannya. Yang terkuat Qin Yu adalah pemahaman ruang. Meskipun dia menyadari bahwa salah satu dari 10 itu diserahkan kepadanya oleh Zuo Qiumei. Melihat dunia iblis peri, mungkin Raja Naga yang memiliki harta warisan dapat melawan Qin Yu oleh pertahanan umum kura-kura. Saya sekarang diperkirakan memiliki kelas Kaisar Bintang 17. Juga lebih cepat daripada Kaisar Bintang 18. Saya tidak terburu-buru untuk berlatih. Qin Yu siap meninggalkan bintang gelap ini, tetapi hanya 2 langkah lagi, mata Qin Yu adalah 3.000 tahun. Mereka telah menghabiskan 30.000 tahun di dunia Jiangyan. Selama 30.000 tahun, jangan katakan padaku bahwa mereka berdua dirampok. Setelah itu, Qin Yu menghilang ke bintang gelap keluar dari udara tipis dan pergi ke Jiangyanji. Oke Kak, terima kasih.